Halo, hai, ketemu lagi di channel Sahabat Veteriner. Channel di mana kalian dapat belajar kedokteran hewan dengan fun dan kekinian. Nah, hari ini kita akan sedikit belajar mengenai sistem osteologi pada hewan kadal atau bagian-bagian tulang yang ada di hewan kadal. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membawakan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, tidak usah berlama-lama lagi. Happy for watching and take it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi ke channel Sahabat Veteriner ya. Langsung saja. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai osteologi pada hewan reptil. Lebih khususnya kepada hewan yang bernama kadal ini. Jadi di depan saya terdapat preparat osteologi atau preparat tulang dari hewan Varanus atau kadal seperti itu. Lebih tepatnya ini kita ambil dari hewan biawak. Oke, lanjut. Untuk osteologi pada hewan kadal ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian paling kranial sendiri. Ini paling kranial, yaitu bagian kepala. Kemudian yang kedua adalah bagian badan, dan terakhir adalah paling kaudal sendiri, yaitu bagian ekor. Kita menuju bagian paling kranial dulu. Oke. Di sini di bagian paling kranial, oke ya. Ada osa kranium dari hewan Varanus ini. Oke, kita pelajari dari tampak dorsal terlebih dahulu. Next. Nah, untuk tampak dorsal sendiri paling ujung, paling kranial, terdapat bentukan ini. Ini adalah os premaxilla, berbatas jelas ya, ujung, yaitu os premaxilla. Kemudian lanjut. Nah, kita tarik ke arah kaudal, ada yang namanya os nasal. Nah, ini ada namanya os nasal. Nah, setelah os nasal kita tarik lagi. Di sini juga ada berbatas jelas. Ini namanya os prefrontal. Seperti itu. Ada os prefrontal. Nah, karena ada pre, pasti ada berikutnya. Nah, yang ini berbatas jelas juga, namanya os frontal. Seperti itu. Kemudian setelah os frontal tentu hampir sama dengan os kranium pada hewan mamalia yang lain. Setelah os frontal ada os parietal. Nah, pada os parietal terdapat bentukan lubang. Nih, terdapat bentukan lubang nih. Nih ya, lubang. Nah, itu namanya foramen parietal. Tuh, khusus sekali pada hewan reptil, terkadang ada namanya foramen parietal di os parietalnya. Kemudian, next, langsung ke arah paling kaudal sendiri dari os kranium. Ini kan os parietal. Tarik lagi. Nah, ini terdapat namanya os occipital. Nih, os occipitalnya di sini. Itu. Oke. Baik, setelah kita ke arah dorsal, mari kita ke arah lateral. Oke. Untuk lateral mungkin hampir sedikit sama strukturnya dengan dorsal. Paling ujung ada os premaxilla ya. Kemudian ada os maxilla. Nah, ini sini khas sekali dari si hewan Varanus ini, terdapat bentukan banyak sekali di wilayah orbita. Mulai paling kranial ini yang saya pegang pakai pincet. Nah, ada namanya os lagrimal atau tulang air mata. Nah, di sini tulang air matanya. Oke. Setelah itu kita pergi ke atas. Nih yang saya pegang. Ini ada namanya os preorbital. Ya, ini yang pre. Os preorbital. Nah, ada pre, pasti ada pos. Nah, untuk pos orbitalnya di mana? Ini yang saya pegang. Nah, bisa tampak di dorsal juga ya. Nah, ini tuh os post orbital. Ada preorbitale, ada post orbitale, seperti itu. Nah, bagian ventralnya ini dari wilayah orbita dibatasi jelas oleh yang namanya os jugularis.
Nih, os jugularis. Oke, next. Selain itu di bagian belakang ada namanya os supratemporal. Nih, yang memanjang. Supratemporal. Baiklah, kita ke arah bagian paling ventral. Ada os mandibula ya. Nih ya, os mandibula. Nah, untuk bagian depan, untuk os mandibulanya ini dibagi menjadi dua dan terlihat sekali itu berbatas jelas. Nah, ini batasnya di sini. Nah, untuk yang paling kranial ada namanya os denteri. Ada os denteri kayak gitu. Ya, bisa dilihat ya tulisan yang jelasnya di atlas. Kemudian setelah os denteri di batasan ini, nah untuk di sininya ganti nama lagi, namanya os kompon. Os kompon seperti itu. Oke, next. Nah, ada penghubung antara maksila dan juga mandibula di bagian kaudal. Nah, tulang penghubung itu namanya adalah os quadratus. Ya benar, os quadratus. Ini ya, yang panjang ini namanya os quadratus. Oke, nah kita akan lebih ke arah dalamnya, lebih ke medialnya. Nah, ini ada bentukan yang paling kita tanyain. Nah, ada dua ini. 1, 2, 1, 2. Nah, yang mengarah ini bawah sangat horizontal sekali. Ini namanya os pterygoid. Nah, yang horizontal itu pterygoid. Nah, sedangkan yang vertikal ini namanya os ectopterygoid. Jadi ini pterygoid. Nah, yang vertikalnya ectopterygoid. Pterygoid, ectopterygoid. Os pterygoid, os ectopterygoid. Nah, seperti itu. Oke. Setelah kita bahas os cranium, kita akan menuju os vertebrae sendiri. Oke? Baik. Nah, bisa dilihat ya dari tangan saya. Ini sepanjang ini itu adalah kumpulan dari osa vertebrae cervicalis seperti itu. Tapi akan saya jelaskan lebih jelasnya di sini. Di bagian kranial ada bentukan yang mungkin hampir sama dengan mamalia. Next, yang ini paling kranial. Nah, tulang yang paling kranial di vertebrae cervicalis. Tentu sudah tahu semua, os atlas. Nah, ini bisa dilihat. Ini atlas. Nah, setelah os atlas tentunya ada yang namanya os aksis. Nah, mungkin bentukannya hampir sama dengan yang di mamalia. Ini tampak lateral kelihatan sekali ya kalau ini bentukan os aksis. Nah, kemudian untuk tulang-tulang berikutnya ini merupakan kumpulan dari osa vertebrae cervicalis seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah kita melewati osa vertebrae cervicalis, kita akan mengarah ke ekstremitas kranial atau bagian organ pergerakan bagian depan untuk bagi varanus ini. Oke, dilihat baik-baik ya, sangat bagus sekali ini bentukannya. Merupakan bentukan dari karnivor sejati ya. Oke, ini yang paling khas sendiri dari ekstremitas kranial, paling dorsal sendiri ada os scapula. Batasnya jelas ya os scapula, dilihat baik-baik prinsip saya. Set. Nah, os scapula. Oke, kemudian ke arah ventralnya bagi os scapula ada bentukan ini yang sangat bagus sekali sampai ke bawah. Nah, ini kalau os scapula itu tampak warnanya lebih memutih, ini tampak lebih menghitam. Nah, yang menghitam ini namanya os coracoid. Os coracoid. Nah, setelah scapula, coracoid, nah kita lebih ke arah anggota gerak bagian depan yang paling khas. Mirip-mirip dengan dari mamalia. Nah, yang paling besar ini namanya os humerus. Nah, sudah pasti pada ingat ya kalau udah mempelajari anatomi mamalia, ada os humerus. Kemudian, nah di sini ada dua yang paling khas, yaitu ada radius sama ulna. Nah, untuk radius yang mana? Radius itu yang besar. Nah, yang ini radius, os radius. Dan jangan lupa yang kecil itu os ulna, gitu.
Yang besar os radius, yang kecil os ulna. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya bagian tangan atau lebih ke os karpal, metakarpal. Nah, gimana karpal dan metakarpalnya? Nah, dicek baik-baik ya teman-teman. Nah, untuk os karpal nih bagian proksimal ini os karpalnya. Nah, untuk bagian distalnya, nah ini yang dekat dengan jari-jari ini. Nah, ini metakarpal. Ini os karpal, ini metakarpal. Karpal, metakarpal, karpal, metakarpal. Tapi lebih tepatnya karena tulangnya di sini banyak, os-osnya itu banyak, maka disebut osa. Osa karpal, osa metakarpal, seperti itu. Kemudian untuk jari-jarinya sendiri ini osa palang atau osa digiti, seperti itu. Baik, untuk ekstremitas kranial kita sudah membahasnya. Kita lanjut nanti ke bagian os vertebrae. Oke, bagian kranial udah. Sekarang kita menuju osa vertebrae thoracalis. Oke, di bagian abdomen, lebih tepatnya regio abdomen. Nah, maksud saya regio torak. Ini torak, ini abdomen, seperti itu. Kita bahas dulu di regio torak. Nah, untuk regio torak ada os vertebrae thoracalis. Nah, kalau kalian sudah mengamati anatomi mamalia kemarin, tentu ada bentukan yang paling dorsal sendiri. Nah, ini namanya adalah processus spinatus. Processus spinatus. Oke. Next. Nah, selain itu, tentu os vertebrae thoracalis selalu nanti ada pertautan dengan suatu tulang ini. Ya, khas sekali. Mungkin di mamalia juga dibahas. Namanya os costae. Os costae. Nah, untuk os costae sendiri itu dibagi menjadi dua. Jadi os costae dibagi menjadi dua ya. Jadi ada yang os costae sternale dan juga asternale. Maksudnya os costae sternale dan juga os costae asternale. Jadi ada sternale dan asternale. Bedanya di mana? Kalau sternale ya itu costenya itu bertaut, bergabung dengan os sternum. Nah, ini dadanya. Jadi sternale itu costae yang bertaut dengan sternum. Nah, kalau costae asternale yang tidak bertaut dengan sternum bisa dilihat di bagian ini. Nah, mereka bebas, nggak gandeng. Mereka nggak pacaran sama sternum, kayak gitu istilahnya. Oke, jangan lupa juga tadi ada os costae sternale. Nah, di bagian sini lebih tepatnya, nah ini ada os sternum ya. Os sternum dari tulang os varanus ini. Diperhatikan baik-baik. Nah, itu sternum dari varanus. Mantap jiwa. Oke, sudah. Kita letakkan di bawah. Baik, setelah kita mempelajari bagian ekstremitas kranial, bagian osa kranium, vertebrae cervicalis, thoracalis, maka tentunya kita akan membahas bagian yang paling kaudal dari bentukan osteologi varanus ini. Jadi bagian kaudal ada dua, ada yang osa vertebrae lumbalis sama osa vertebrae caudalis, seperti itu. Baik, kita bahas os vertebrae caudalis dan juga lumbalis. Di sini terdapat bentukan mungkin pendek sekali untuk osa vertebrae lumbalisnya. Nah, batasnya dari sini ke sini. Batasnya dari mana? Dari osa vertebrae yang ada processus spinatusnya. Nah, terus tapi setelah itu stop di sini karena apa? Karena osa vertebrae berikutnya itu ada yang namanya bentukan neural spine, seperti itu. Nah, berarti batasnya osa vertebrae lumbalis di sini.
Nah, tentu saja hampir sama seperti mirip mamalia. Untuk os vertebrae lumbalisnya ada bentukan lagi, ada yang namanya proses spinatus sama processus transversus. Oke, next. Kemudian kita akan bahas osa vertebrae caudalis. Panjang sekali ya, dari sini ke arah sini. Nah, untuk os vertebrae caudalis ada dua bentukan yang khas. Ya, selain ini yang di samping-samping, selain processus transversusnya, ada dua bentukan khas, yaitu neural spine yang di atas nih, sama hymal spine yang di bawah. Seperti itu. Ada neural, ada hymal. Oke. Sudah jelas ya untuk os vertebrae caudalisnya. Kita akan lanjut ke bagian yang mungkin berlawanan dengan ekstremitas kranial, yaitu ekstremitas caudalis, anggota gerak bagian bawah. Nah, oke. Yang paling khas sendiri ya pertautan. Kalau tadi di depan ada scapula sama coracoid, di sini ada yang namanya coccyx. Nah, untuk coccyx sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang paling depan sendiri ini itu namanya os ilium. Nih, sini os ilium. Oke, os ilium. Kemudian di balik kaudalnya lagi ada os ischium. Ini os ischium, ini os ilium. Nah, yang paling bawah sendiri ini biasanya buat duduk. Ya, paling ke arah ventral, paling yang ada di bawah sendiri. Ini namanya os pubis. Tuh. Jadi ada 3 bagian. Yang agak ke depan ini namanya os ilium, kemudian berikutnya ada os ischium, dan yang paling ventral sendiri ada os ischium. Os pubis. Ada ischium, ada pubis. Oke. Baik, bagaimana dengan bentukan-bentukan yang lain yang paling dari distal os coccyx? Nah, untuk berikutnya, untuk os coccyx di bagian distalnya ada os femur. Ya, ini femur. Di bagian paha, femur. Kemudian selain ada os femur, ada 2 os lagi, yaitu os tibia dan fibula. Nah, kalau di depan itu os radius sama ulna, di sini ada os tibia dan os fibula. Gitu. Untuk os tibia ini yang bentuknya besar, fibula yang kecil. Hampir sama ya, kalau radius yang besar, ulna yang kecil. Os tibia, os fibula, os femur. Nah, untuk ini telapak tangan bagian, maksudnya telapak kaki belakang dari hewan varanus mungkin sama juga dengan yang bagian depan. Kalau depan karpal metakarpal, di sini tarsal metatarsal gitu. Nah, untuk bentukannya yang mana? Untuk yang tarsal yang ini. Nah, ini tarsal, osah tarsal. Kemudian metakarpal. Nah, ini osah metakarpal. Osah tarsal, osah metakarpal. Nah, itu. Berikutnya sama, yaitu os palang atau os digiti. Seperti itu. Baiklah teman-teman, untuk osteologi pada hewan kadal lebih ke arah varanus telah selesai dijelaskan. Semoga ilmu yang didapat ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus rajin belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari saya. Nah, bagaimana nih Sobat Vet semua? Sudah paham kan dengan materi hari ini? Dan jika dari Sobat Vet semua masih ada yang belum paham, bisa chat di bawah atau komen di bawah, atau bisa DM IG kami di @sahabatveteriner. Oke baik, cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar, tetap berusaha, dan always keep moving. Oke, thanks for watching. Saya Mr. Vet undur diri, dan salam veteriner.